berikutnya yang lebih konkret lagi, gimana nih ya? Cara BJB untuk adopsi AI. Oke, silakan, Mario. Sesi pertama ya buat saya adalah yang paling esensial karena dalam mengadopsi sesuatu yang baru itu perlu storyteller yang baik. Dan 25 tahun Pak Indrawan memberikan training dengan caranya yang storyteller, membuat orang punya curiosity. Itu yang kunci utama kita masuk ke dalam bagaimana mengadopsi suatu hal yang baru atau teknologi ya. Kalau kita lihat AI, ya kalau saya baca ini baca-baca berbagai macam literatur, gitu. AI itu dimulai teman-teman semua. Itu puluhan tahun yang lalu, tepatnya tahun 56. Terus yang namanya terakhir yang ada dengan machine learning, deep learning itu awalnya researchnya itu tahun 67. Tapi blossom-nya, maksudnya blossom itu berbuahnya itu di tahun 2016 pada saat apa coba? Pada saat ada AI robot ya eh, yang menggunakan teknologi dari deep learning itu namanya eh, untuk AlphaGo. AlphaGo itu pemain catur. Kalau catur Cina tahu ya? Nah, catur Cina yang hitam putih itu eh, board game Go itu more complex than chess dari catur lah. Nah, di situ teknologinya terbukti, oh ternyata bisa ngalahin juara dunia catur Go itu gitu si AlphaGo ini. Nah, mulailah di situ berkembang. Kalau saya pertama kali mengadop yang namanya AI itu mungkin di chatbot tahun 2016 di bank saya sebelumnya. Itu sebenarnya udah membantu eh, customer service. Jadi nggak perlu tuh orang cuma datang ke dia gitu ya, ngantri-ngantri. Jadi dari sisi nasabahnya hanya untuk menanyakan satu dua technical things untuk produk di bank ini, terus datang ngantri gitu kan wasting time ya. Sementara setiap manusia itu waktunya sama, mau yang kaya, miskin, pinter, bego itu waktunya tetap 24 jam sehari. Nah, sayang kan kalau dihabisin untuk menunggu ya. Nah, inilah kenapa saya percaya gitu, bahwa mengadopsi suatu teknologi itu hanya tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia. Jadi ada value creation di situ ya. Dan ini jadi tentunya seiring dengan berkembangnya teknologi kita terapin satu-satu. Nah, untuk di eh, BJB sendiri eh, dari AI ini kita terapin di awal. Mungkin tadi ada saya baca sekilas pertanyaan apa sih untuk performance dan konkretnya gimana gitu ya. Nah, ini mungkin di slide berikutnya nanti akan saya batasin. Cuman pertanyaan sebelum ke sana adalah eh, tantangan dan hambatan apa? Ya, mungkin di next slide saya bisa kasih lihat nih gambar gedenya. Jadi tantangan dan hambatan apa sih gitu yang paling dirasain oleh perusahaan ya untuk mengadopsi teknologi AI. Ya, yang pertama adalah keinginan dulu, mau nggak gitu. Nah, tadi di awal Pak Indrawan menyebutkan, ini BPD kok eh, mau masuk gitu ke daerah sini, ke ranah ini ya. Kenapa nggak yang gede-gede juga udah masuk gitu. Tapi yang ini kan ikut masuk, kenapa? Karena the game is on, the race is on berapa tahun terakhir. Jadi semua di riset tuh. Jadi kalau kita nggak rubah strateginya, ya ngikutin kayak gerbong kereta gitu ya. Kan relnya satu tuh. Iya, yang berarti yang paling belakang atau yang size-nya kecil nggak bisa menyusul yang gede, ya. Nah, ini di kita atau di BJB ini kita punya paham, ya, manajemen punya paham bahwa we are building the new track. Jadi kita nggak akan balapan di track yang sama. Kalau track yang sama menyusul dia urutan aja gitu. Tapi dengan teknologi kita leverage teknologi salah satunya adalah AI itu kita akan bisa menyusul dan bisa bahkan bisa lebih besar karena sudah mulai borderless ya. Jadi eh, di slide yang sebelumnya deh, ini jadi ada apa aja yang kita terapin tadi. Ada sebelah kanan tuh ada PCB idea gitu ya, terus udah gitu ada big data gitu. Nah, ini yang pertama kali kita terapin itu adalah big data. Jadi big data ini machine learning yang tadi disebutkan sama Pak Indrawan itu deskriptif ya. Jadi ini
si nasabah ini sudah punya data di kita sebagai customer, transaksinya kita tahu, kira-kira apa yang akan dia butuhkan. Nah, ini menggunakan big data. Nah, kuncinya dalam penerapan AI ya teman-teman semua adalah quality of data. Kenapa tuh? AI tahun 56, tahun 67 udah ada. Tapi baru blossomnya di tahun 2016 sampai ke 2020 lah ya, pada saat mulai awal pandemi. Kenapa? Karena they require trillions of data. Gitu. Sementara nih kuncinya manusia nggak butuh data banyak-banyak karena ada akal yang diciptakan oleh Tuhan buat kita itu is more powerful sebenarnya. Dan kuncinya adalah bagaimana kita menggunakan akal kita. Makanya tujuan kita adopt adalah membuat karyawan kita ya itu membuat lebih value-nya meningkat dengan mengerjakan pekerjaan yang lebih manusiawi. Saya yakin productivity-nya akan naik. Kalau productivity naik, artinya aset perusahaannya naik, revenue-nya naik, kesejahteraannya juga naik, gitu kan. Kalau ada teori Maslow kan, yang 5 tingkat ya, human needs gitu kan, teori Maslow yang mungkin Pak Barto atau ada para dosen di sini ingat itu. Yang paling bawah kan basic need tuh, ya kebutuhan sandang pangan papan gitu. Kalau dulu ada repelita tuh, ya. Yang paling tinggi udah mulai memikirkan orang lain bagaimana memberikan value ke masyarakat. Ya, kan sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat. Itu sebenarnya pakem itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Cuman kita eh, menerapannya step by step sekarang ada dengan teknologi yang kita terapin. Nah, kita yakin ya, saya sudah mendapat konsen dari Google karena partnering kita adalah dengan Google Cloud ya, menggunakan Vertex dan tadi Pak Indrawan menyebutkan LLM-nya adalah Gemini. Yes, kita pakai Gemini Pak. Jadi nanti di generatifnya kita pakai Gemini, nanti sampai mungkin teman-teman di corporate lain yang di IT tadi saya lihat ada yang beberapa ikut, nanti saya tampilin deh arsitekturnya kayak apa supaya bisa di-adopt ya. Ya silakan pilih mau pakai partner siapa, tapi kira-kira ini yang paling cost efisien menurut kita. Jadi kita sudah pelajarin ini 3 tahun terakhir, kita implementasiin yang generatif khusus generatif ini di tahun ini 2024, buatnya dari tahun lalu. Kalau untuk yang big data, yang machine learning dan deep learningnya itu sudah dari tahun 2020-2021, gitu. Termasuk fraud detection system kita pakai. Nah, karena membangunnya juga begitu kita lihat jangka panjang, jadi biasanya pemimpin perusahaan ini suka berpikir short term. Kenapa? Apalagi kalau di director atau BOD level, tadi ada pertanyaan government gimana sih? Yang namanya pimpinan government itu kan biasanya ada masa periode 5 tahun, 10 tahun, paling lama 10 tahun deh. Atau mungkin 3 tahun udah diganti gitu kan. Tapi kalau kita memikirkannya Indonesia Emas 2045, this technology ini yang akan blossom di 20 tahun ke depan. Jadi kita harus adopt sekarang. Mungkin nggak di zaman kita gitu ya, merasakan eh, kelihatan si perusahaan ini. Karena ya setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang ya. Tapi at least kita bikin pada saat kita ada di sini, membuat satu fondasi yang kuat, nanti 2045, 20 tahun lagi, kita bisa bangga nih. Kita baru deh jadi storyteller kayak Pak Indrawan. Dulu tuh saya tuh yang buat, tim saya yang buat, kita semua bisa bercerita. Tapi kalau sekarang, you're not telling the story, the history gitu. You are making the history sekarang nih. Jadi harus semangat teman-teman. Jangan takut bahwa teknologi akan menggantikan manusia. Justru kita akan meleverage teknologi itu untuk productivity kita dan juga value-nya kita sebagai manusia ya. Jadi itu sih yang awalnya kenapa tuh Pak Indrawan, kalau pertanyaannya kenapa sih Pak Rio, dan mungkin teman-teman BUD di BJB uh, punya visi seperti itu karena concern kita adalah membuat value sumber daya manusia di BJB ini meningkat ya. Kalau udah nilainya tinggi jangan khawatir, tadi tuh dicari kan 56% berusaha untuk mencarikan mengganti aja deh gitu. Ini keuntungan kita sebagai first mover, you will be hunted by the apa namanya job hunter ya kan? Atau ya, perusahaan yang mencari itu tuh job apa namanya job street kayak gitu gitu lu nyari tuh ya.
Sekarang aja saya di LinkedIn saya setiap minggu ada 50 tawaran. It's true loh. Ya, dia kontak, ada yang email, ada yang base di London, ada yang di Singapura gitu. Eh, saya lihat ya udah, oh bagus deh gitu kan. Berarti kalau saya bisa menularkan ini ke teman-teman semua, we don't have to move karena this organization atau organisasi yang Bapak Ibu ada, mau itu di diversity dan lain-lain, itu akan melihat nilai Bapak Ibu semua naik gitu. So don't worry bahwa mesin akan menggantikan pekerjaan kalian. Yang kita worry adalah kalau kita nggak punya curiosity, itu yang harus kita worry, mulai worry nih. Aduh, saya berarti bisa diganti ya gitu. Terus nanti gue kerja apa ya? Enggak, karena saya sih masih yakin banget gitu ya. Kalau misalnya kita creativity, inovasi ya, inovasi itu kalau dilihat yang meningkatkan value perusahaan itu bukan dari berapa banyak inovasi produk, enggak. Itu high cost inovasi produk, tapi value creation buat perusahaannya itu lebih sedikit kalau dari customer experience. Nah tadi bapak, ibu yang atau bapak yang nanyain manfaat dari penerapan AI di perusahaan apa sih? Yaitu meningkatkan customer experience. Ya. Next slide, ini lihat, ini yang nanti saya akan bahas lebih kepada yang generative AI-nya. Tapi di slide berikutnya ini journey-nya nih. Nah ini yang jadi AI itu kita bagi dua ya, implementation-nya. Machine learning itu ada big data, ya, ini yang ada prediktif gitu. Nanti ada preskriptif dengan deep learning di jauh di. Nah, ini ada customer segment, customer lifetime value, profitability bisa dilihat gitu. Jadi kita benar-benar kalau kita mau approach nasabah, misalnya orang datang nih, misalnya ada yang dari Pegadaian gitu datang. Terus kita tahu oh namanya siapa, udah ada di CIF kita. Kita bisa dengan data yang lengkap ya. Jadi kuncinya adalah data sih, data quality. Kita bisa tahu 3 bulan lalu dia gadain ini, tapi udah lunas nih. Nah, tapi dia sering pergi atau misalnya dia butuh anak sekolahnya ke depan gitu. Di insurance juga sama. Insurance yang menggunakan big data ini itu untuk memberikan premium yang lebih rendah, tapi orang yang jadi one shot one deal gitu. Ini makanya jangan terlambat mengimplementasikan karena it will increase the customer experience. Kalau customer experience-nya sudah baik, most unlikely lah dia pindah untuk mencari-cari lagi apa namanya tempat lain untuk bertransaksi gitu. Jadi ini penggunaan salah satunya dari yang big data. Kita mau gimana? Nah, yang di kiri generative AI di kami di BJB ini kita membuat satu seperti Chat GPT BJB version lah. Eh, Berangkat dari fenomena yang kami lihat ya, saya di board lihat ada knowledge management system yang udah kita buat gitu kan. Nah, tapi masih berupa search. Jadi kalau di search yang nongol adalah dokumennya. Problem bangsa Indonesia ya dari berapa puluh tahun sampai sekarang adalah nggak suka baca. Itu aja. Tapi dengan adanya chat, tapi orang senengnya chat ya. Coba deh Bapak Ibu sekalian refleksi diri. Lihat handphonenya. Kalau di handphone yang sekarang nih, yang smartphone kan udah kelihatan tuh. Penggunaan data paling gede apa? Udah pasti WA deh. Nggak mungkin enggak. Jadi dengan fenomena itu kita gunain nih, saya bilang sama tim saya, ada juga yang ikut di sini. Saya bilang, lu bikin nih. Gue mau orang tuh nanya, kalau nanya tentang SOP dan lain-lain, itu kayak orang ngechat aja. That's couple months ago gitu ya. Terus hambatan pertama adalah, wah Pak, biaya mahal Pak, kayak begini mau berapa? Bilang, entar dulu deh, biaya eh, mahal murahnya itu tergantung benefit and cost yang kita dapat nantinya gitu kan. Dan yang kedua adalah eh, belum banyak yang menerapkan ini sehingga kalau kita jadi first mover ya ini kepentingan apa keuntungan menjadi first mover itu partner juga eager gitu dan nggak mahal gitu. Ternyata setelah kita buat Pak Indrawan Mbak Retno, this generative AI is very tiny in cost. Walaupun kita udah gandeng yang namanya Google Cloud Platform dengan si Vertex-nya itu ya. Dan karena itu pay as you grow, jadi
kita dipakai berapa ya baru kita bayar. Nah ini yang menurut saya kalau kita nggak masuk, kita nggak coba gitu ya, kita nggak akan tahu tuh. Pikirannya mahal, ribet gitu kan. Terus udah gitu kemampuan kita untuk mengadop orang-orangnya juga terbatas. Enggak, yes, memang ini yang baru, anak-anak juga pada nggak tahu gitu. Tapi saya bilang belajar gitu. Kenapa nggak mau belajar? Kayaknya berguna 20 tahun ke depan gitu. Nah, ini yang melihat. Jadi nanti kalau di ChatGPT ini, this is real, udah ada, udah implemented, dan teman-teman yang mungkin yang dari BJB yang ikut di sini juga bisa langsung pakai tuh ya. Semua SOP kebijakan yang ada di kita ya, itu udah kita masukin di situ. Nah, jadi nanti bentuknya di next slide kita bisa lihat, resultnya adalah human language. Udah gitu summarize ya. Mungkin beberapa yang sudah pakai let's say ChatGPT atau Perplexity ya more or less seperti itu gitu. Dan di yang kita punya ini sekarang sih namanya nanti adalah Ask BJB. Itu dokumen referensinya juga keluar. Jadi kalian bisa cek gitu ya. Nah, ini untuk saya sharing yang di next slide adalah untuk teman-teman corporate lain apabila mau mendevelop ya. Karena saya udah punya konsen dari Google, saya udah izin boleh saya tampilin namanya, jadi saya tampilin gitu. Yang pertama misalnya dasar paling kiri nih, ini contohnya ya. Ini flow of the ininya apa namanya, flow of the bisnisnya, prosesnya. Apa aja prinsip penyusunan SOP? Pertanyaan itu di nomor satu. Lalu nanti ya, dicari pencarian ke vektor database. Jadi database-nya itu semua ketentuan yang kita punya kita masukin. Ya. Ada repositorinya vektor database yang sebelah kanan. Lalu yang ketiga, misalnya pertanyaan yang nomor satu itu ditemukan dua paragraf terkait di halaman 12-13 dari beberapa dokumen nih. Nah nanti di situ konten yang relevannya sebanyak dua paragraf misalnya dikirim ke Google Cloud, ke Vertex. Ini buat sintesisnya si Vertex ini gitu. Uh, dan ini dia kita kirimnya terencrypted. Jadi kalau disebut ada data yang harus dilindungi, yes betul. Jadi karena kita encrypted, itu si Vertex terima, hanya Vertex yang terima, yang lain nggak bisa bocor. Lalu hasil sintetiknya dikirim nih ke kita. Dan jawaban akhirnya ke akhir pengguna adalah misalnya prinsip penyusunan SOP di Bank JBJB adalah sebagai berikut. Satu, harus compliant, measurable, consistent, clarity, applicable. Bayangin ya, terus di situ tulis tuh dokumen sekian-sekian itu ada SKDIR tahun 2022, berarti yang paling baru. Mungkin yang ikut di sini dulu berapa tahun yang lalu nih Pak Indrawan, mungkin agak sebel gitu ya waktu saya bilang lu benerin semua SOP, gue mau rapih, gue nggak mau ada lagi yang tumpang tindih, karena saya mau mulai ngebangun this machine. Kalau si input datanya ngaco, dan ya keluarnya ngaco juga, ya kan? Kalau datanya nggak clean atau nggak reliable, ya keluarnya ngaco gitu. Nah, di sini sebenarnya ada triknya, nanti di halaman terakhir saya akan jelasin gimana kita supaya keluarnya itu akurat dan nggak hallucination ya. Jadi intinya adalah akurat dan hallucination. Ini berkaitan dengan LLM yang artinya ada temperatur yang harus kita atur lah supaya nggak ada interupsi dari luar ya. Nah ini lalu di next slide ini saya contohin aja ya. Ini mungkin biar waktunya pas karena uh, saya senangnya begini Pak Indrawan Barutno, di forum seperti ini eh, bukan answer yang akan muncul, tapi adalah pertanyaan yang akan diajukan itu ya berarti ini acara sukses. Jadi eh, kita nanti akan lihat, saya akan sebentar aja kita akan lihat dan kita akan encourage supaya banyak pertanyaan dan dengan pertanyaan inilah curiosity meningkat dan juga keinginan untuk terjun. Jadi bukan cuma pelajarin kan banyak tuh apalagi kalau di pemerintahan. Eh, Sedang kita pelajari Pak gitu. Ya sampai kapan lu mau belajar? Pull the trigger karena the race is on ya, terutama untuk financial industry, insurance, bank gitu ya, ada fintech di situ.
itu the race is already on. Kalau kita nggak move on ke yang generatif AI, dan kita mungkin ketinggalan. Ya, jadi, nah misalnya begini, ya untuk yang ini ya, chatnya itu jawabannya menjelaskan siapa atau apa itu aplikasi BJB. Ditanya tuh, siapa kamu? Nah, jawabannya, halo, saya adalah BJB, bla 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 bla. Begitu, berikut daftar dokumen yang telah saya pelajari. Jadi dia ngasih tahu tuh repositori datanya udah apa aja gitu kalau ditanya. Nah inilah si repositori data yang kita contohin di sini. Yang 4 ini yang sudah kita upload, Mbak Retno, Pak Indrawan, dan teman-teman semua gitu. Nah, ada juga nih, misalnya contoh pertanyaan yang kurang bagus. Sebutkan susunan anggota manajemen teknologi informasi dan bagaimana susunan anggota komite pengarah teknologi. Ini karena ada di situ. Nah, kita coba ke next slide tadi. Nah, di repositorinya dia itu udah ada 4 dokumen yang ada. Nah, nanti di situ disebutkan loh, sebutkan susunan anggota. Nah, AS BJB hanya akan memberikan jawaban berdasarkan dokumen internal Bank BJB yang valid gitu. Jawaban tidak ditemukan karena itu belum dimasukin ya. Tapi coba kita lihat ke next ya. How powerful ini untuk digunakan dan how easy ini digunakan. Jadi tadi disampaikan Pak Indrawan, learning curve-nya nol, benar karena gampang banget, kayak ngechat aja biasa. Even ya, pertanyaan yang menggunakan kalimat non formal aja sepertinya singkatan gitu bisa ditangkap. Karena di situ si AI-nya itu yang bekerja nih. Jadi ada si kalau dalam hal ini si Vertex-nya ya. Jadi apa prinsip yang-nya itu YG gitu. HRS-nya harusnya HRS dipertimbangkan. Dia udah bisa langsung tuh keluar berdasarkan data yang kita masukin, itu compliance, measurable, konsistensi, ini udah ada semua ya. Dan dikasih ringkasannya. Prinsip yang harus dipertimbangkan. Jadi benar-benar kayak kita ngomong aja, kita ngobrol gitu. Jadi very human. Lalu kalau teman-teman mau cek ya, itu ini bisa diadopt juga di perusahaan lain, langsung keluar referensinya untuk bisa meyakinkan ya. Nah, atau misalnya pakai jawaban di teks berikut, di slide berikutnya, pakai kalimat perintah, sebutkan gitu kan. Nah, ini sebutkan susunan anggota. Nah, ini dia udah langsung mendetek dan mengeluarkan hasil dengan ringkasannya ya, sama dengan yang tadi. Atau pakai bahasa yang berikutnya di slide berikutnya adalah pakai bahasa yang nyampur-nyampur antara bahasa Inggris bahasa Indonesia, kayak anak Jaksel ya. Nah, itu ini juga bisa gitu. Ya, jadi eh, ini tujuannya semata-mata adalah supaya mensosialisasi kebijakan, karena bank itu adalah eh, tidak mau adalah sebagai perusahaan atau badan yang highly regulated. Jadi supaya fraud berkurang ya, terus udah gitu kerjanya juga sesuai prosedur, karena fraud ataupun kesalahan prosedur yang ada di bank atau di, ya, saya highlightnya bank aja deh, it's highly cost, risknya tinggi. Ya, jadi ada risk reputasi, ya, selain juga strategic risk yang ada 8 risiko manajemen yang kita tahu semua, gitu ya. Nah ini untuk mereduce ini salah satunya dengan menggunakan meleverage si uh, teknologi ini. Nah mungkin saya akan uh, untuk penutup ya arsitekturnya supaya teman-teman semua di corporate lain bisa mengikuti atau bisa teride lah ya. Ini yang begini. Jadi this architecture itu nggak mahal. Kenapa? Ya. Local repository internal dokumennya ada di kita. Tadi ada juga pertanyaan saya lihat sekilas, regulasinya gimana ya? Kalau untuk bank regulasinya itu kalau mau pakai cloud, cloudnya nggak boleh ada di luar negeri, harus ada di Indonesia. Ya. Nah, karena Google Cloud dan kami BJB itu sama sitting in database-nya di satu tempat, ya. Cloud-nya udah ada di Indonesia, makanya kita bisa jalan. Ini sesuai dengan regulasi. Udah gitu, ini triknya adalah embedding lama. Yang LLM-nya ini, yang large language modelnya ini sebenarnya yang biasanya paling mahal. Nah, disitulah nanti ada dibikin chunk dan lain-lain di situ ya. Untuk chunk itu artinya sekian patah kata menjadi suatu kalimat yang kita potong-potong, itu di chunk di situ ya. Nanti larinya ke Chrome Vector Database ya. Kalau disimpan di luar, ya, di sebelah kiri atau di Google Cloud menggunakan Gemini,
That's costly. Tapi kita bikin di dalam si LLM-nya. Tapi nyambung ke dengan encrypt, pay as you growth-nya ke kiri tuh. Nanti masuk ke Vertex, di Sintesa, link chain-nya keluar, ada receive final answer-nya masuk lagi ke link chain dan bisa menjawab. Jadi ini arsitektur ini is very costly. Mungkin ya dari 1.000 kata nih, kita udah pernah coba jadi 1.000 karakter ya mempertanyakannya gitu. Eh, itu nggak lebih mahal dari seporsi sate kambing Hodori di Bandung, which is 25.000. Nggak, bener deh. Tapi nanti kalau begitu dipakai lebih banyak, eh, penggunaannya, eh, itu akan lebih mahal. Tapi ya that's another deal kan. Yang penting sekarang, sebenarnya investment cost-nya nggak banyak. Investment cost-nya yang penting adalah yang paling mahal adalah ngeluarin ide ini. That's the most expensive cost yang kita punya gitu. Jadi mudah-mudahan ini di awal ya, ini bisa men-trigger beberapa pertanyaan, terus maintenance cost-nya apa aja, mungkin lebih ke infrastruktur gitu ya, infrastruktur yang ada, dan itu pun mau nggak mau Bapak Ibu yang di financial industry pasti udah punya juga strukturnya atau hardware-nya gitu kan, cuman tinggalin tambahan dari pengembangan yang seperti ini, dan ini akan memudahkan eh, kita semua ya untuk menaikkan value creation dari perusahaan. Coba saya mau kembali lagi ke yang kedua deh, ya terakhir banget nih. Ini terakhir hal powerful ya yang jadi di bagian yang artificial intelligence implementation. Next-nya setelah kita punya ini ya yang punya tadi generative AI, yang kita akan pumping Pak Indrawan dan Bu Retno adalah yang sebelumnya nih, sebelumnya. Lagi. Oke, nah ini. Yang kita akan pumping adalah combination between the big data dan juga generative AI. Jadi nanti teman-teman di BJB ini akan mempunyai harapan nih. Pekerjanya gini, begitu dia datang, uh, masuk, atau kita mau approach suatu perusahaan, kita ketik aja, let's say Anugrah, ini ada di layar saya nih ya. Ini karena di depan saya di samping layar yang ini adalah big data platform saya. Oke, let's say misalnya PT Anugrah Prima Lestari dari kantor cabang Suci di branch-nya di KCP Antapani, dia punya offering produknya itu retail, ada kurnya gitu kan, bisa nggak di top up? Ya, ini udah keluar nih. Kalau dia prediktif udah ada. Eh, Nah, di generatif ini dia akan keluar dengan semua bisnisnya. That's I'm dreaming of. It will happen at the end of this year. Terima kasih.